Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada. Salam sehat, salam damai, dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, pada saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menyatukan hati dan kita berdoa. Ya Allah kami, Allah yang maha baik, Allah yang kami percaya lewat Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Roma pasal 10, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhannya dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap agama tentu mempunyai yang namanya konsep keselamatan. Tentu konsep keselamatannya juga berbeda-beda. Terkadang akibat dari konsep keselamatan yang berbeda-beda, terjadi sebuah pergesekan-pergesekan di antara pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Apalagi jika ada agama yang lebih merasa superioritas di satu negara, di suatu tempat seperti kita Indonesia ini, yang mengatakan bahwa agamanya yang benar, yang mengatakan bahwa keselamatannya benar, yang mengatakan bahwa mereka lah yang mempunyai Allah yang benar dan lain sebagainya. Tentu jika itu sudah terjadi, maka yang namanya kerukunan, kebersamaan tidak akan tercapai. Yang ada kehancuran, ketidakamanan, dan ketidakharmonisan. Dalam perikop firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jelas terlihat di mana orang Yahudi juga menjunjung konsep keselamatan. Konsep keselamatan bagi orang Yahudi yaitu mengatakan dengan melakukan semua hukum Taurat lah, maka akan memperoleh keselamatan. Bahkan cenderung mereka dengan sombongnya, dengan merasa hebatnya, bahwa keselamatan yang hakiki itu yaitu ketika melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat seakan-akan menjadi didewakan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Bahkan akibat dari sebuah konsep keselamatan yang ada dalam pemahaman mereka, terjadi pemaksaan yang mereka lakukan, terjadi penyahudian. Maka setiap orang harus Yahudi supaya memperoleh keselamatan itu, supaya memperoleh hukum Taurat itu. Nah, pemahaman yang demikianlah yang ditentang dan yang mau diluruskan oleh Paulus.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kita ini bagaimana Paulus meluruskan pemahaman mereka yang sudah keliru. Bahkan Paulus memberikan pemahaman dari hukum Taurat itu sendiri. Orang Yahudi mengatakan bahwa Abraham adalah nenek moyang mereka. Abraham yang selalu mereka eluk-elukkan. Paulus mengajari mereka dari hukum Taurat itu sendiri. Orang Yahudi berpikir bahwa Abraham itu memperoleh pembenaran dari Allah, atau diselamatkan oleh Allah, atau dicintai oleh Allah. Itu dikarenakan karena Taurat atau sunat yang Allah berikan kepadanya. Paulus katakan tidak. Jauh sebelum dia melakukan sunat atau melakukan Taurat, seperti yang tertulis dalam kitab Rom pasal keempat, kalau dibandingkan dengan Kejadian pasal 15 ayat 1-6, jelas di sana diceritakan bagaimana Allah membenarkan dia karena iman percayanya kepada Allah. Oleh karena dia percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, maka dia dibenarkan. Karena dia sudah dibenarkan oleh Allah, maka ada sebuah ketundukan yang terjadi bagi dia untuk melakukan setiap Taurat Allah. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Paulus. Maka dalam firman kita yang sampai kepada kita pada saat ini, Paulus jelas mengatakan bahwa oleh kebenaran karena iman, maka setiap orang memperoleh keselamatan. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini, manusia yang hidup, yang mampu melakukan secara sempurna. Karena hukum Taurat itu tidak mampu dilakukan oleh manusia. Maka Yesus datang ke dunia, memberikan keselamatan, supaya setiap orang memperoleh keselamatan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Dalam ayat yang ke-9, jelas di sana disampaikan kepada kita bahwa keselamatan sesungguhnya, yaitu sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ada pengakuan dengan mulut, dan ada kepercayaan di dalam hati, mempercayai dan mengakui Yesus atau beriman sepenuhnya kepada Yesus, maka engkau diselamatkan. Nah, bahkan di ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, inilah keselamatan yang sesungguhnya. Inilah keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada tiap-tiap orang. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12, baik kepada orang Yahudi dan juga kepada orang Yunani. Keselamatan itu diberikan. Menjadi sebuah pertanyaan, siapa yang memperoleh keselamatan ini? Orang yang beriman. Ketika Kristus datang, dia menjadi manusia, dia mati di kayu salib, dia dibangkitkan kembali dan naik ke surga. Maka setiap orang yang mengakui akan perjalanan pengorbanan Yesus, maka dialah yang akan diselamatkan. Namun banyak orang juga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dia mengetahui semuanya itu, tapi dia tidak percaya kepada Yesus. Nah, menjadi sebuah perenungan bagi kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuai dengan tema kita, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana sebenarnya firman ini mau berbicara kepada kita? Bagaimana orang yang mau berseru kepada Tuhan? Yang pertama, orang yang berseru kepada Tuhan yang memperoleh keselamatan, berarti dia beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita tanya sekarang, kita sering sekali berseru kepada Tuhan. Di dalam situasi sekarang ini, di dalam pandemi yang tak kunjung berlalu. Sekarang ada varian baru Omikron katanya. Dalam situasi sekarang ini, kita mau diajak mempertunjukkan iman percaya kita, iman kita kepada dunia, iman kita kepada sekitar. Apakah kita mau menunjukkan iman itu lewat pengakuan kita? Apakah kita mau mempertunjukkan iman itu lewat perbuatan kita? Maka lewat firman ini, kami mau mengajak kita.
Setiap orang yang berseru dan beriman kepada Tuhan, berarti dia harus melakukan seluruh kehendak Tuhan. Dia tunduk kepada Tuhan. Maka sebagai sebuah bukti bahwa dia beriman kepada Tuhan, sebagai bukti bahwa dia taat kepada Tuhan, maka dia harus menunjukkan sebuah ketaatan itu melalui hidupnya dengan melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat tidak lagi menjadi sumber keselamatan, tetapi hukum Taurat menjadikan orang yang diselamatkan menjadi pedoman bagi kehidupannya untuk membuktikan bahwa dia beriman kepada Tuhan. Jangan kita katakan juga Bapak Ibu banyak seperti itu. Berarti kalau hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, ngapain dilakukan? Tidak demikian juga Bapak Ibu. Tapi justru ketika kita sudah beriman kepada Tuhan, kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan, maka kita harus melakukan hukum Taurat. Artinya tidak lagi berdosa. Jangan kita bilang kita diselamatkan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kita beriman kepada Tuhan, tapi kita masih tetap mencuri, berbohong, berzina, berdusta. Tidak demikian. Orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, hidupnya mencerminkan ketaatan itu dengan melakukan segala kehendak Tuhan, yaitu berusaha melakukan hidup benar, melakukan hukum Taurat dalam kehidupan, sebagai cerminan bahwa dia diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman ini kita mau diingatkan seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-9 itu, ada pengakuan. Dikatakan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada sebuah pengakuan. Pengakuan yang seperti apa? Bukan seperti agama sebelah yang mengatakan dua syahadat. Kalau sudah dikatakan dua syahadat ini, berarti secara otomatis dia menjadi agamanya. Tidak demikian yang dimaksudkan. Tapi pengakuan seperti apa? Pengakuan akan kealahan Yesus Kristus. Pengakuan akan keselamatan yang Yesus sampaikan. Pengakuan itu dipertunjukkan lewat sebuah perbuatan yang nyata. Nah, orang yang berseru kepada Tuhan yang sudah diselamatkan, dia mengakui kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mengakui bahwa hidupnya ada pada saat ini bukan karena kekuatannya, tapi semuanya itu pemberian Allah. Semuanya itu anugerah Allah. Itu menjadi sebuah pengakuan. Orang yang mengakui demikian berarti tidak ada lagi kesombongan. Yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan dibangkitkan oleh Allah, tidak ada kesombongan. Itu sebuah pengakuan kita. Itu pengakuan yang diinginkan oleh Allah. Jangan lagi ada kesombongan. Jangan ada lagi orang merasa hebat. Orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dia mau tunduk di hadapan kaki Tuhan. Dia mau menundukkan hatinya, merendahkan hatinya. Sebagai sebuah bukti bahwa Yesus yang berkuasa di dalam kehidupannya. Bukan dia yang menguasai hidupnya lagi. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang boleh kita lihat di zaman sekarang ini? Zaman sekarang ini ada istilah yang sangat familiar. Yang dikatakan beragama tapi tidak beriman. Ini ada cerita kami. Ada seorang penatua. Dia setiap hari Minggu melayani. Setiap hari Minggu berdoa, berkhotbah. Dan dia dikenal banyak orang sebagai penatua yang baik pada saat itu. Nah, ini sebuah kisah nyata. Namun suatu ketika ada sebuah persoalan. Persoalan yang nyata di dalam kehidupannya. Yaitu dia mendapatkan sebuah fitnahan. Tuduhan-tuduhan dan lain sebagainya. Dia berusaha memberontak mengatakan tidak. Saya tidak melakukan hal itu. Namun oleh karena tuduhan-tuduhan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupannya dan keluarganya, dia lepas kendali.
Apa yang dia lakukan? Dia merencanakan segala sesuatu. Dia merencanakan ingin membunuh orang-orang yang dibencinya. Nah, tepat jam 2 dini hari, dia pergi ke rumah beberapa orang. Dia lihat dia orang yang memfitnah dia ini, yang dia katakan memfitnah dia. Dia ambil parang, dia bacok dan lain sebagainya. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya dia berpikir bahwa ada sekitar lebih dari 4 orang yang dia bacok. Setelah itu dia pikir bahwa mereka sudah mati. Dan dia bakar rumah itu. Rumah yang dia bacok itu, yang dia mau bunuh itu. Dan akhirnya dia bunuh diri. Nah, dari sini boleh kita lihat. Banyak orang sekarang ini, dia beragama tapi tidak beriman. Namun kita, jangan demikian. Dia mengakhiri hidupnya, dia tidak taat kepada aturan Allah, dia melakukan pembalasan, berarti dia hanya sebatas beragama. Tapi dia tidak beriman. Dia tidak membuktikan bahwa dia tidak salah. Harusnya kalau dia tidak salah, dia membuktikan itu dengan berlaku yang benar dalam kehidupan. Tapi dia tidak demikian. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, coba tanya pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Seperti apa kita sekarang ini? Apakah kita ini beragama tetapi tidak beriman? Atau beriman tapi tidak beragama? Itu juga tidak benar. Yang benar adalah engkau beragama dalam kehidupanmu dan engkau beriman di dalam kehidupanmu. Dan ketika engkau beragama dan beriman, itu sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupannya, dia mau tunduk kepada Tuhan, dia mau diperintah oleh Tuhan, dan dia melakukan perintah Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat segala kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Ajari kami supaya kami menghidupi sabda-Mu, supaya kami mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mau tunduk, mau taat kepada Tuhan sebagaimana yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat. Tuhan memberkati kita.